Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama HIND Channel. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut ialah Dirtek baru muncul, penyempurnaan strategi pastor. Clever seleksi 10 orang. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, tidak bosan-bosannya saya mohon dukungannya untuk channel ini, agar channel ini bisa berkembang dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan saja video yang berikut ini. Dikonfirmasinya Jero Red World oleh pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan beberapa pemain baru yang sudah disiapkan oleh PSSI. Tentunya akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat lagi, terutama di 4 laga sisa babak round 3. Ditambah dengan 3 pelatih anyar dari Belanda, membuat nuansa Eropa makin kental di skuad Timnas Merah Putih. Sementara itu, melihat perubahan yang ada di skuad Timnas Indonesia, membuat Bahrain dan Cina makin waspada. Apalagi mereka akan menghadapi Indonesia di GBK pada leg kedua nanti. Pastinya dengan bergabungnya deretan pelatih seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Dani Lanzat, serta pemain-pemain baru macam Jero Red World dan juga Oli Romani akan membuat mereka makin sulit diprediksi. Karena sekali lagi, mereka akan memainkan permainan yang jauh berbeda ketika ditangani oleh Sintayong. Memang harus diakui sih, kalau semenjak Pak Erik menjabat sebagai ketua PSSI, Timnas Indonesia terus menjadi tim yang paling mendapatkan banyak sorotan, terutama soal gebrakan demi gebrakan yang tak ada henti-hentinya. Bahkan berkat Pak Erik, Timnas Indonesia kini diperkuat sejumlah pemain keturunan yang berkualitas dan menjadi andalan timnya di kasta tertinggi Liga Eropa. Tak hanya itu saja, Indonesia juga mampu bersaing di babak round 3 setelah sebelumnya sempat diremehkan hanya akan menjadi samsak tim-tim elit Asia macam Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan juga Australia. Dan kini, buktinya Indonesia berhasil bersaing dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan 6 poin dari 6 match yang telah dimainkan. Melihat situasi yang ada, peluang Indonesia untuk amankan satu tempat langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka sangat lebar. Maka dari itu, Pak Erik langsung membuat gebrakan yang cukup mengejutkan di awal tahun 2025. Dia secara mengejutkan memecat Sintayong setelah 5 tahun memimpin Timnas Indonesia dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Sebuah keputusan yang tentunya sangat mengejutkan banyak pihak. Meski keputusan Pak Erik menghentikan status Sintayong secara sepihak, mengundang pro dan kontra dari sebagian fans Timnas Indonesia. Tapi setelah mendengar kalau Pak Erik menunjuk 3 pelatih dari Belanda, yakni Patrick Kluivert, serta Alex Pastoor, dan Dani Lanzat, semua kegirangan. Karena seperti kita tahu, kalau banyak yang menolak Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong, karena punya track record yang kurang baik. Tapi saat dengar nama Alex Pastoor, semua jadi luluh. Seperti kita tahu, kalau Alex Pastoor adalah pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang solid di sepak bola Belanda. Ia pernah menangani beberapa klub Eredivisie seperti NEC Nijmegen dan Excelsior. Dirinya bahkan berhasil membawa Excelsior promosi ke Eredivisie pada musim 2009-2010 setelah memenangkan play-off melawan Sparta Rotterdam.
Prestasi ini semakin istimewa karena Excelsior dikenal sebagai klub dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, Denny Lanza ternyata dipilih sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert karena jago berbahasa Indonesia. Namun tentu, ia juga memiliki cukup banyak pengalaman. Saat pernah jadi asisten pelatih di beberapa klub Belanda hingga klub Asia seperti Al Ittihad. Jelas, kehadiran dua asisten pelatih ini akan membantu Patrick Kluivert sebagai pelatih coba menutup kelemahan dari Patrick. Dan menurut Mimin, harusnya ini adalah formasi tim pelatih yang bagus. Dan ketiganya akan terus bekerja sama membangun skuad timnas Indonesia menembus tebalnya dinding dunia. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian. Patrick bisa optimalkan pemain buangan Sinteyong. Sementara itu, kendati nantinya Ole dan Jairo akan gabung, yang mudah-mudahan bisa tepat waktu semua, Kluivert sejatinya masih punya kartu as lainnya dalam diri Eliano Renders. Semua tahu, kalau Eliano ini dalam tanda kutip tidak dipakai di era Sinteyong, alasannya sih nggak cukup baik untuk timnas. Tapi kembali lagi merujuk pada fakta yang ada. Kalau Eliano sejelek itu, nggak mungkin ia udah memainkan total 100 pertandingan bersama PSV Zwolle, yang mana 94 diantaranya adalah level Eredivisie. Tentu saja semua desas-desus itu sedikit banyak udah terjawab oleh apa yang disampaikan jajaran PSSI, cuma kita nggak mau merambah ke sana, karena toh itu sudah terjadi. Nah, dengan pelatih baru, Eliano pasti akan termotivasi menunjukkan kalau dia itu layak diberi kesempatan. Apalagi belakangan ini ia juga udah kembali dipercaya lagi jadi starter di klubnya. Maka dari itu, dengan motivasi tinggi, Eliano pasti akan menunjukkan yang terbaik. Terlebih, soal kemampuan, kita juga udah sering membahas kalau Eliano ini, selain dibekali skill, ia juga punya visi bermain yang bagus. Apalagi ia bisa main nyaris di semua posisi. Jadi Kluivert pasti akan menyesuaikannya. Cuman, kalau Eliano dimainkan sebagai winger kanan, yang mana itu adalah posisi terbaiknya, maka kita akan punya trio di depan dengan pemain skillful, macam Ragnar, Ole, dan Eliano itu sendiri. Tak hanya Eliano, kemungkinan Coach Patrick juga akan kembali memanggil Elkan Bagot. Karena sekali lagi, Elkan punya kemampuan defense yang sangat bagus. Dia juga punya tinggi badan yang menjulang dan sangat cocok ketika dimainkan saat melawan Australia. Dan bisa diduetkan dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho atau Kevin Dix di lini belakang. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Cina, Bahrain, sebut Indonesia tim gak masuk akal. Sementara itu, dengan perubahan nyata yang ditujukan timnas Indonesia di awal tahun 2025 ini, membuat calon lawan timnas yakni Bahrain dan Cina makin was-was. Seperti kita tahu, kalau Cina ini mampu kalahkan Indonesia di leg pertama dengan skor 2-1, sementara Bahrain mampu mengimbangi timnas dengan skor 2-2 dan juga habis menjadi juara Piala Teluk 2024. Tapi ya, apa boleh buat? Dengan segala perubahan yang ada di skuad Indonesia saat ini, jelas mereka akan berubah total dan berbeda dengan permainan era kepelatihan Sinteyong. Cina dan Bahrain bahkan tak sungkan untuk mengakui kalau Indonesia adalah salah satu tim yang sulit untuk diprediksi. Mereka selalu berubah dari waktu ke waktu. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dan terlepas dari apapun hasilnya nanti kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Kalau nggak bisa amankan satu tempat langsung ke Piala Dunia 2026 sesuai target awal,
harus bisa amankan peringkat 3 dan 4. Masa iya sudah ketabahan pemain-pemain grade A baru masih kalah sama Cina dan Bahrain, apalagi bermain di kandang sendiri? Harga diri dong. So, tetap semangat dan terus berikan yang terbaik di lapangan. Fly side to raise the Indonesian flag to the world. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Oke teman-teman, ini kabarnya PSSI lagi mencari direktur teknik timnas Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya direktur teknik ini bisa bekerja sama dengan pelatih timnas kita yang baru, yaitu Patrick Kluivert. Terus asistennya seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat teman-teman. Karena direktur teknik yang bakal di-guide oleh PSSI yaitu Vivian Landers. Fernandes ini juga berasal dari Belanda teman-teman. Dan juga Vivian Landers ini pernah menjadi asistennya Jurgen Klopp di Liverpool. Kalau nggak salah itu pada tahun 2015 sampai 2018 teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya direktur teknik, terus ada pelatih baru Patrick Kluivert, terus ada asistennya Denny Lanzat, dan lagi Alex Pastoor, itu mereka kan semuanya dari Belanda teman-teman. Mudah-mudahan dengan direktur teknik, pelatih, asisten itu dari Belanda bisa lebih kompak lagi teman-teman. Karena kan alasannya dipecatnya STY kan gara-gara komunikasi sama pemain teman-teman. Nah sekarang kan pelatihnya udah dari Belanda, direktur tekniknya udah dari Belanda, asistennya juga hebat-hebat dari Belanda. Ya mudah-mudahan dengan adanya dari Belanda ini timnas kita lebih bagus, udah lebih kompak gitu teman-teman. Dan juga PSSI itu memerintahkan Kluivert untuk menyeleksi 10 asisten lokal. Itu yang bakal diambil 2 orang teman-teman. Ya tujuannya untuk atau bisa membantu Patrick Kluivert untuk membangun sepak bola timnas Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya direktur teknik yang baru, terus ada asisten lokal ini, mudah-mudahan timnas kita bisa maju teman-teman, bisa lebih bagus teman-teman. Karena ini sudah bagus, udah klop, udah ibarat itu udah sempurna dong teman-teman. Karena kan pelatih asal dari Belanda, direktur teknik dari Belanda, jadi tidak ada alasan buat miskomunikasi gitu lagi teman-teman. Karena mereka kan sama-sama dari Belanda, karena pemain kita juga itu kebanyakan dari keturunan Belanda. Otomatis kan komunikasi mereka udah bagus teman-teman. Dan mudah-mudahan aja sih kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan buat fans timnas, mari kita tetap dukung timnas Indonesia agar timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia teman-teman. Tanpa dukungan dari timnas Indonesia, timnas kita nggak bakalan bisa kompak teman-teman, karena pemain semangat karena ada dukungan dari fans teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita reaksi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.